Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Di bulan Ramadan ini banyak sekali cerita dari para dokter yang bertugas di rumah sakit. Angka atau statistik kunjungan itu menurun dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Nah, ini relevan dengan sabda Nabi, "Saumu tasihu," berpuasalah niscaya engkau akan sehat. Jadi puasa, saum, dan kesehatan itu adalah tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau kita pengen sehat maka berpuasa. Nah, kita ya, tapi banyak di antara kita yang puasa tapi tidak sehat. Kenapa? Karena puasanya itu tidak seperti yang Rasulullah contohkan. Misalnya, banyak di antara kita puasanya puasa balas dendam. Jadi sahur yang banyak sekali supaya kuat, kemudian nanti buka juga sekenyang-kenyangnya. Akhirnya puasanya itu tidak bermakna dalam diri kesehatannya. Apalagi nanti setelah Idul Fitri dia makan sebanyak-banyaknya, jadi kembali lagi pada titik nol lagi. Jadi bagaimana agar puasa ini bermakna bagi kesehatan kita? Sebagaimana sabda Nabi, "Saumu tasihu," maka kita harus memperhatikan pola sahur dan pola berbuah kita. Jangan sampai kita makan berlebihan. Karena yang sekarang mungkin sering terjadi itu adalah orang beranggapan dengan makan banyak ketika sahur itu akan membawa pengaruh yang lebih baik bagi tubuh kita. Itu tidak. Jadi biasakanlah, karena puasa itu adalah amalan-amalan spiritual. Jadi kenapa orang kalau di hari-hari di luar puasa itu lemes kalau sampai jam 9, jam 10? Karena memang tidak ada niat. Nah, tapi dengan puasa itu ada niat, sehingga secara spiritual kita siap memang untuk melaksanakan puasa. Nah, agar kita puasanya berhasil menjadi puasa yang menyehatkan, maka kita perhatikan bagaimana pola makan kita. Kita ikuti pola makan Rasulullah. Bagaimana kalau sahur kita? Jadi Rasulullah itu sahur tidak begitu banyak. Ya. Cukup dengan kurma dan air putih, itu bisa. Nah, kita mungkin kebiasaan kita masyarakat Indonesia ini makan dengan nasi, tetapi jangan berlebihan. Nah, niatkan kita berpuasa supaya badan kita tambah sehat. Karena oleh para pakar kesehatan, ternyata dengan puasa yang kita kerjakan itu nanti akan terjadi regenerasi sel dalam tubuh kita. Ya. Jadi maka lapar itu nanti akan terjadi bagaimana sel-sel yang rusak-rusak diganti oleh sel-sel yang baru. Tetapi akan berhasil kalau puasa yang kita kerjakan itu tidak berakhir cuma di bulan Ramadan saja. Nah, setelah puasa Ramadan berakhir, maka Rasulullah bersabda bahwa 6 hari puasa di bulan Syawal itu seperti puasa sepanjang tahun. Karena maka nanti kita niatkan setelah kita puasa berakhir, bulan Ramadan berakhir, masuk ke bulan Syawal, kita jangan lupa untuk mengerjakan puasa Syawal 6 hari. Setelah itu selesai, maka kita harus punya target. Paling tidak kita punya amalan puasa rutin. Misalnya, Nabi menyontohkan puasa Senin Kemis. Jadi setelah bulan Ramadan berakhir, masuk bulan Syawal, kita puasa Syawal, ya. Kemudian 6 hari bulan Syawal, kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan puasa sunnah. Apakah yang paling mudah pertama adalah Senin Kemis? Kita puasa Senin, Kamis rutin. Di samping badan kita sehat, maka ketakwaan kita pun akan meningkat. Karena dengan puasa itu amal kita tuh akan lebih terkontrol dibanding tidak berpuasa. Kemudian
Ada lagi mungkin kita tidak bisa kami sebutin. Kita ambil puasa tanggal 13 Yaum Al-Fitr ya. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Nah, yang paling bagus itu menurut Rasulullah adalah puasanya Nabi Daud. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Nah, ini mungkin jarang yang mampu, tapi cukuplah kita puasa Senin Kamis atau Yaum Al-Fitr. Jadi kita niatkan dari sekarang mumpung di bulan Ramadan, nanti setelah Ramadan berakhir kita akan melaksanakan puasa sunnah, karena itu adalah amalan-amalan yang baik yang berkorelasi, berhubungan atau berpengaruh terhadap kesehatan kita. Jadi kalau kita ingin sehat, maka aturlah pola makan kita dan biasakan kita puasa sebagai aktivitas rutin kita, apakah itu puasa Senin Kemis, puasa tengah bulan 13, 14, 15 atau puasa sunnah Daud. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa dengan lewat puasa itu. Selain bertakwa, kita jadi orang yang sehat karena Allah dan Rasulnya menyukai orang-orang yang sehat sehingga dia bisa aktif berperan di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.